Ketika mega bintang Magnus Carlsen dikalahkan oleh bintang muda dari Cina, bagaimanakah langkah kemenangan Ding Liren saat mengalahkan sang juara dunia? Magnus Carlsen mengawali permainan dengan membuka pion ke E4. Dibalas oleh Ding Liren dengan membuka pion ke E5. Kuda F3, kuda C6, peluncur B5, pion A6, peluncur A4, kuda F6, lalu Magnus rokade. Peluncur E7, pion D3, memperkuat pusat, pion B6, peluncur menghindar ke B3, pion D6, pion C3, kuda A5, peluncur C2, pion C5, pion D4, dimakan pion hitam C5, dimakan balik pion putih C3, lalu Ding Liren rokade. Pion H3, benteng E8, pion D5, peluncur D7, kuda C3, menteri hitam ke B8, peluncur D3, benteng C8, kuda E2, kuda B7, pion G4, kuda C5, kuda G3, kuda hitam makan peluncur putih D3, dimakan balik menteri putih, pion B4, benteng E1, menteri hitam ke B5, menawarkan pertukaran. Menteri putih menolak dan pindah ke D1, benteng C7, peluncur E3, benteng A8 ke C8, kuda D2, pion G6, pion B3, menteri hitam ke B7, kuda C4, peluncur hitam ke B5, kuda ke A5, menteri hitam ke B8, menteri putih ke D2, benteng C3, memasuki daerah pertahanan putih dengan dilindungi pion B4 dan benteng C8. Pion A3 berusaha menyerang dan memberi umpan pion hitam B4 yang melindungi benteng hitam C3. Pion hitam B4 makan pion putih A3 sehingga yang melindungi benteng C3 hanya benteng C8, lalu kuda ke C6 menghalangi benteng C8 sehingga tidak bisa melindungi benteng hitam C3 sekaligus menyerang menteri hitam sehingga menteri putih dapat memakan benteng hitam C3. Peluncur hitam B5 makan kuda putih C6, menteri putih makan benteng hitam C3. Peluncur hitam makan pion putih D5, menteri ke A5. Peluncur hitam makan pion putih E4, pion ke G5, menyerang kuda hitam yang melindungi peluncur hitam E4, sehingga kuda putih G3 dapat memakan peluncur hitam E4. Peluncur hitam menghindar ke A8, sekaligus memberikan petak B7, agar menteri hitam bisa ke petak B7 dan menyerang raja hitam di G2 dan H1. Lalu menteri putih makan pion hitam A6 sekaligus melindungi petak B7 agar tidak ditempati oleh menteri hitam. Kuda hitam lari ke D5, peluncur ke A7 menyerang menteri hitam lari ke C7. Benteng E ke C1 menyerang menteri hitam makan benteng putih C1. Dimakan balik oleh benteng putih A1, dimakan lagi oleh benteng hitam C8. Skak. Raja putih ke H2, peluncur ke C8, menteri putih makan pion hitam A3. Peluncur hitam makan pion putih G5, sekaligus melindungi benteng hitam C1. Menteri putih makan pion D6. Peluncur hitam ke F4, menyerang kuda putih G3 yang melindungi petak Rusia H1 yang sedang diincar oleh peluncur hitam C6 dan benteng hitam C1. Peluncur putih ke C5 berusaha membantu menteri putih untuk menyerang raja hitam di petak F8 sekaligus menghalangi perlindungan benteng hitam C1 sehingga menteri putih dapat menyerang peluncur hitam C6. Lalu kuda hitam ke E7 melindungi petak F8 sehingga tidak bisa dilalui oleh menteri putih, sekaligus melindungi peluncur hitam C6 sehingga tidak dimakan oleh menteri putih. Sampai di sini Magnus Carlsen menyerah karena raja putih akan diskakmat oleh benteng hitam C1 di petak H1. Dan skakmat tidak bisa dihindari kecuali pengorbanan menteri putih yang memakan peluncur hitam C6 atau mengorbankan 2 perwira dan 1 pion sekaligus, dan pengorbanan menteri putih atau 2 perwira dan 1 pion membuat Magnus Carlsen kalah jumlah perwira serta kalah posisi. Kemenangan Ding Liren diraih dengan memanfaatkan diagonal H1A8 dan baris ke-1 oleh peluncur dan benteng hitam dan manuver peluncur hitam dari E7
ke G5, lalu ke F4, menyerang kuda putih G3 yang melindungi raja putih, sehingga kuda putih tidak bisa melindungi petak H1 yang sedang diincar oleh peluncur hitam dan benteng hitam. Dan kuda hitam yang bermanuver ke E7 yang menutup petak F8 dan menjaga peluncur hitam dari serangan Menteri Putih.